dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba menyelami lebih dalam nih soal dunia startup. Kita bakal bongkar satu mitos yang kayaknya umum banget pakai buku Startup Myths and Models dari Rizvirk. Mitosnya tuh gini, para pendiri tuh bikin perusahaan ya, tujuannya cuma buat jadi kaya raya, cuma soal uang. Mungkin ada sering dengar ya cerita miliarder teknologi gitu, tapi apa benar sesimpel itu? Apa emang cuma uang aja pemicunya? Iya, narasi soal pendiri yang ngejar duit itu emang populer banget sih. Tapi ya itu, sumber yang kita bahas ini nunjukin gambaran yang jauh lebih kompleks. Motivasi itu berlapis-lapis gitu. Dan seringkali malah bukan uang yang jadi pendorong utamanya. Coba deh kita kupas bareng-bareng ya, lapisan-lapisan motivasi ini. Setuju, setuju. Oke, kita mulai dari yang paling jelas dulu kali ya, yang jadi dasar mitos ini, motivasi karena uang atau money driven. Buku ini kan ngebagi jadi dua tipe tuh ya, ada yang ngejar koin, istilahnya cari untung cepet, sama ada yang ngejar kekayaan, jadi fokusnya lebih ke nilai jangka panjang gitu. Ini yang paling sering kita kaitin sama startup lah ya. Betul. Itu yang paling kelihatan di permukaan lah ya, tapi ini baru satu bagian aja. Ada kategori lain yang nggak kalah kuat. Creativity driven. Nah, kalau ini, mereka tuh cinta banget sama proses nyiptain sesuatu. Kepuasan terbesarnya itu pas lagi ngerancang produk, mecahin masalah desain, ngelihat ide jadi nyata gitu. Jadi buat mereka proses membangunnya itu sendiri udah jadi hadiahnya. Kadang ya lepas dari potensi duitnya langsung. Wah, menarik ya. Soalnya seringkali kita mikir, kreativitas sama bisnis itu kayak dua hal terpisah gitu. Terus gimana sama yang tech driven? Ini bedanya apa lagi sama yang didorong kreativitas tadi? Kan sama-sama soal membangun juga. Bedanya tipis sih, tapi lumayan penting. Kalau creativity driven, itu fokusnya ke proses bikin produk atau solusi secara umum. Nah, kalau tech-driven ini, mereka tuh terobsesi sama teknologi spesifiknya. Gitu. Misalnya mereka kesengsem banget sama AI, atau blockchain, atau mungkin bioteknologi. Pengennya ya ngoprek, berinovasi di area itu. Jadi, hasratnya lebih ke teknologinya itu sendiri, bukan semata-mata produk akhir atau pasarnya aja. Oh, oke oke. Jadi teknologinya nih yang jadi bintang utamanya ya. Masuk akal, masuk akal. Nah, terus ada lagi motivasi yang kayaknya sama sekali nggak nyambung sama uang. Fame, respect driven. Ini gimana nih? Kalau ini, ya soal pengakuan sama pengaruh. Pendiri tipe ini tuh pengen dikenal sebagai pakar. Jadi, thought leader gitu. Pengen bangun reputasi di industrinya. Uang mungkin jadi ya hasil sampingan yang oke lah. Tapi, validasi dari komunitas atau rasa hormat dari rekan sejawat, nah itu bahan bakar utamanya. Kebayang sih, bisa banget. Ada juga yang disebut empire competition driven. Ini kok kedengerannya intens banget ya? Apa ini kayak Bill Gates gitu di awal-awal Microsoft? Kan dia terkenal kompetitif banget ya? Nah, tepat. Sumber ini emang nyebut contoh itu. Buat mereka ini, intinya tuh menang. Ya membangun sesuatu yang dominan, ngalahin pesaing, nguasain pasar, kompetisinya itu sendiri yang bikin mereka semangat. Ini beda loh sama sekadar pengen kaya. Ini lebih ke bangun kerajaan dan jadi nomor satu. Oke, selain bangun kerajaan, ada juga yang nyarinya kebebasan ya, yang independence driven itu. Iya benar. Ini soal otonomi. Pengen jadi bos buat diri sendiri aja. Ngatur waktu sendiri, nentuin arah kerjaan sendiri, bebas dari struktur korporat yang kaku gitu. Dan yang terakhir nih, tapi seringkali yang paling kuat, itu mission driven. Mereka ini punya kenapa yang lebih besar dari diri sendiri. Mungkin tujuan sosial, atau ada komunitas tertentu yang mau dilayani, atau masalah spesifik di dunia yang pengen banget mereka beresin. Oke, oke. Jadi jelas banget ya motivasinya tuh super beragam. Seringkali jauh banget dari sekedar numpuk duit gitu. Nah, kalau gitu kenapa sih penting banget buat kita atau buat Anda yang dengerin buat paham soal keragaman motivasi ini, terutama kalau lagi bangun tim gitu. Penting banget. Karena gini, ketidakselarasan motivasi itu bisa jadi, wah, bom waktu buat tim pendiri. Di buku ini ada contoh yang kuat banget. Glassnip. Salah satu pendirinya, CEO-nya, itu keluar. Dan keluarnya itu justru setelah perusahaan mutusin buat pivot, ganti arah bisnis secara fundamental, menyimpang dari visi awal si CEO ini. Ironisnya, Glassnip abis itu sukses banget loh.
dan akhirnya diakuisisi seharga 175 juta dolar. Wow, itu contoh yang nusuk banget ya. Dia keluar bukan karena takut gagal atau apa, tapi karena arahnya udah nggak sesuai lagi sama kenapa dia bangun perusahaan itu di awal. Padahal potensi duitnya gede banget. Ini bener-bener bukti sih, uang bukan segalanya ya ternyata. Persis, itu dia poinnya. Makanya ngobrol jujur soal motivasi di awal itu krusial banget. Buku ini bahkan nyaranin ada alat bantu khusus gitu ya, Startup Tool 1 dan 2, buat ngebantu para pendiri ngobrolin apa sih yang sebenarnya bikin mereka gerak, apa ekspektasi mereka masing-masing, keselarasan kenapanya ini penting banget buat ketahanan tim ke depannya. Dan kayaknya investor yang serius juga ngelihat hal ini ya. Sumber ini kan ngutip investor legendaris John Glenn. Dia bilang katanya mereka itu nyari wirausahawan yang emang pengen bangun perusahaan yang signifikan, yang tahan lama. Bukan cuma yang pengen cepat kaya terus cabut. Betul sekali. Investor yang udah pengalaman tuh tahu, motivasi yang lebih dalam dari sekedar uang itu sering banget hubungannya sama, ya itu, ketahanan sama visi jangka panjang. Dua hal itu kan dibutuhin banget buat bangun sesuatu yang benar-benar bernilai. Pendiri yang mission-driven atau creativity-driven misalnya, mungkin bakal lebih gigih pas lagi susah-susahnya. Oke, jadi jelas ya sekarang, mitos kalau pendiri startup itu hanya didorong oleh uang. Wah, itu terlalu simpel, terlalu menyederhanakan. Kenyataannya ada spektrum motivasi yang kompleks banget. Mulai dari hasrat buat berkarya, semangat kompetisi, nyari pengakuan, pengen mandiri, sampai panggilan buat sebuah misi tertentu. Ya, intinya memahami kenapa dibalik sebuah usaha, kenapa diri sendiri, dan kenapa teman satu tim. Itu bukan cuma kunci sukses finansial aja, tapi juga jadi fondasi buat bisa ngelewatin badai yang ya pasti bakal datanglah dalam perjalanan startup. Keselarasan motivasi ini yang bikin kapal tetap jalan pas ombak lagi tinggi-tingginya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan ya buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Kalau Anda memulai sesuatu yang penting buat Anda, kira-kira apa sih api terdalam yang bakal bikin Anda terus maju, bahkan pas jalannya lagi terjal banget? Oke, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.